66. Isabel membawa makanan masuk ke dalam kamar ibunya. Begitu masuk, melihat ibunya yang sedang duduk termenung di atas ranjang. "Ibu," Isabel menaruh makanan di atas meja. "Apakah ibu lapar? Aku sudah membeli makanan. Siang tadi juga tidak makan dengan baik." "Isabel, beritahu ibu, apa yang terjadi?" Ibu Isabel bisa dengan jelas merasakannya. Mulai dari tadi siang, Isabel sudah tidak normal. Meskipun Isabel tidak berkata, tetapi ibu Isabel sudah bisa menebaknya. Seperti begitu banyak beban. "Ibu, jangan bertanya. Makanlah terlebih dahulu. Sudah begitu malam. Mengapa ibu tidak memanggil sarapan? Bukankah aku sudah mengatakan kepada ibu, di hotel ini terdapat layanan sarapan?" Isabel tidak menjawab pertanyaan ibu. Mulai memasuki pembahasan. "Malam ini aku ingin tidur denganmu. Ibu, aku sudah begitu lama tidak pernah tidur denganmu." "Ravindra, dia..." Ibu Isabel membuka mulut merasa ragu. "Dia juga sudah setuju. Setelah aku menikah, tidak lagi bisa sering pulang ke rumah seperti dahulu. Maka dari itu, dia juga setuju aku tidur denganmu." Isabel memaksakan menampilkan senyuman di wajahnya. Baru saja ayah menelpon. Tiba-tiba, nenek menyuruh dia pulang. Dan malam ini dia tidak tinggal di sini. Isabel berusaha tidak mengetahui kemana ayahnya pergi. Tetapi saat ini dia harus mengatakan sebenarnya. Mendengar suaminya sendiri malam ini tidak pulang, hati ibu Isabel tidak bisa menahan untuk menjerit. Sejak Isabel menikah, dia selalu merasa terdapat suatu hal yang suaminya sembunyikan dari dirinya. Dia dahulu tidak begitu suka berdandan, tetapi beberapa waktu ini dia begitu memperhatikan penampilannya. Dan masalah di rumah semua diserahkan kepada dirinya. Dia selalu saja bisa mencari alasan dan pergi meninggalkan. Tetapi ibu Isabel sama sekali tidak berniat untuk memberitahu masalah ini kepada Isabel. Sekarang Isabel baru saja menikah dan sedang hamil. Dia tidak ingin putrinya memikirkan hal ini. "Baik, maka kita bisa berbicara baik-baik." Ibu Isabel dengan lembut mengusap tangan Isabel. Pada saat meraba tangan putih mulus Isabel, sudah mengetahui jika Isabel tidak berbohong. Dia melewati hari yang baik. Ibu dan anak ini memiliki hal yang mereka khawatirkan masing-masing. Wajah mereka masih menampilkan ekspresi mereka sangat baik. Mereka tidak mengetahui apapun untuk menenangkan pasangan. Di tempat lainnya,
Tiffany pada saat selesai menyuruh Sun yang untuk membawa dia ke kota, mulai membuat dirinya berpakaian sebagai pameran berbunga. Terlebih lagi begitu mendengar Ravindra lah yang akan menjemputnya sendiri. Dia begitu senang. Dia selalu berpikir untuk berduaan berkomunikasi bersama Ravindra. Tetapi Ravindra sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan kepada dirinya. Dan sekarang, mendengar bahwa Ravindra akan menjemputnya, bagaimana bisa dia tidak merasa senang? Pada saat Ravindra merasa tertarik dengannya, lalu membawa dia makan di restoran mewah, membawa dia membeli begitu banyak barang, dan membawa dia ke rumah mewah. Hahaha, pada saat itu masih ada hal apa dengan Isabel? Tiffany benar-benar sedang di dalam imajinasi dia sendiri. Bahkan pada saat orang tersebut berjalan hingga ke depannya, dia masih belum saja tersadar. Apakah Anda adalah Tiffany? Orang tersebut bertanya dengan penuh ketidaksabaran. Dia sudah memanggil 3 kali dan wanita yang tersenyum seperti orang bodoh ini sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Tiffany dikejutkan oleh suara tinggi orang itu. Dengan cepat jiwanya kembali. "Kamu siapa?" Tiffany dengan cepat memberi peringatan. Tiffany tidaklah bisa sembarangan bersama dengan kucing ataupun anjing. Dia nantinya akan menikah dengan Ravindra. Melihat pandangan memperingati Tiffany, tidak mengerti pemikiran Tiffany. Berbicara, "Ada orang yang membayar mobil saya untuk menjemputmu. Jika Anda tidak percaya, maka bisa menelpon sekarang." "Siapa? Siapa yang menyuruhmu menjemputku?" Tiffany menjerit berkata, "Kamu jangan sembarangan berbicara. Suami kakakku ingin menjemputku sendiri." "Suami kakak Anda?" Orang tersebut segera melihat Tiffany. "Uang mobil aku sudah menerima. Jika Anda tidak ingin naik ke atas mobilku, maka mohon Anda untuk menelpon kepada mereka. Aku akan pergi." Tiffany yang melihat orang tersebut segera akan beranjak pergi. Seketika merasa panik. Apakah dia adalah orang yang disuruh Ravindra untuk menjemputku? Tidak mungkin. "Tunggu, kamu berkata orang itu berwujud seperti apa?" Tiffany bertanya dengan penuh ragu. Orang itu juga tidak berkata omong kosong, lalu dengan segera mengeluarkan handphone, memberikan selembar foto untuk diperlihatkan kepada Isabel. "Dialah orang yang menyuruhku menjemputmu." Isabel menundukkan kepala melihat. Bukankah itu adalah Nando, asisten Ravindra? Nando baru berusia 25 tahun. Ditambah wajahnya seperti boneka, terlihat seperti baru saja berumur 20 tahun. Dan Tiffany, karena sejak awal demi memanjat di dunia sosial, menambah selapis demi selapis make up-nya, terlihat seperti berumur 30 tahun. Maka dari itu,
Pada saat dia berkata kepada supir yang menjemputnya adalah suami kakaknya, maka dia hanya bisa tersenyum dingin. Tiffany melihat Nando yang memberikan uang untuk menjemput dirinya, dan bukannya menjemput sendiri. Di dalam hati berbicara, dia pasti akan mencari waktu untuk mengadukan masalah ini kepada Ravindra. Ravindra pastinya menyuruh Nando untuk menjemputnya secara langsung. Dan Nando menganggap enteng sembarangan menyewa orang untuk mengantar dia. Tunggu hingga aku menggantikan posisi Isabel. Aku akan membereskanmu. Tiffany juga tidak mengetahui di mana hotel tempat menginap Ravindra. Maka dari itu, dia juga tidak berani tidak mengikuti sopir di hadapannya. Hanya bisa naik ke atas mobil tersebut dan diantarkan ke hotel tempat mereka menginap. Begitu Tiffany sampai di hotel, sudah ada orang yang memberinya kartu kamar dan mengantarnya masuk ke dalam kamar. Dan permasalah Tiffany adalah orang itu sama sekali tidak bertanya apa-apa kepada Tiffany. Tiffany benar-benar merasa aneh. Tetapi Tiffany tetap mengikutinya. Hanya demi bertemu dengan Ravindra. Dan pada saat Isabel yang tidak leluasa karena hamil, dia akan menggoda Ravindra. Tidak bertemu dengan Ravindra. Bagaimana caranya dia menggoda? Pada saat Tiffany melihat begitu banyak kamar hotel, menggigit giginya. Bagaimana bisa dia mengetahui kamar mana yang ditempati oleh Ravindra? Dia tidak mungkin mengetuk masing-masing kamar dan menanyakan, bukan? Tiffany ditinggalkan pada saat diantarkan ke dalam kamar. Tidak ada yang memperdulikan dia. Ketika menjemput, dia sampai ke hotel sudah begitu baik hati. Isabel menemani ibunya memakan makanan dalam diam. Di dalam hati Isabel tidak berhenti memikirkan permasalahan ini. Tetapi tidak tahu menggunakan cara seperti apa lebih cocok. Dan ibunya berbicara terlebih dahulu. Waktu sungguh cepat. Dalam sekejap, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Aku masih mengingat pada saat membawamu pulang ke rumah. Kamu baru sebesar ini. Ibu Isabel mempergerakannya dan membandingkan dengan Isabel. Sudah 23 tahun. Kamu sudah bertumbuh begitu besar. Sudah merupakan orang dewasa. Ibu, mata Isabel memanas. Tidak tahu bagaimana harus berbicara. Ibunya begitu sedikit membicarakan masalah dirinya. Dia seperti selalu menghindari permasalahan ini. Hari ini mengapa tiba-tiba membicarakannya? Isabel, ibu selalu ingin menanyakan satu hal kepadamu. Tetapi ibu selalu tidak berani bertanya, takut menyakiti hatimu. Ibu Isabel berbicara dengan keraguan. Kamu sudah besar. Apakah kamu pernah berpikir untuk mencari ayah ibu kandungmu? Ibu sedang berbicara apa?
pada saat aku dibuang oleh mereka, mereka juga tidak memikirkan perasaanku. Mengapa aku harus mencari mereka? Di mata Isabel, hanya ada satu ibu, cuma ibu seorang. Isabel mengatakan tanpa keraguan. Dia terlebih tidak ingin membuat ibunya sedih karena permasalahan ini. Ibu Isabel berbicara sembari menggelengkan kepalanya. Anakku, kamu harus mendengar ibu berbicara dahulu. Isabel menatap ibunya dan terdiam. Dahulu ibu pernah berpikir, jika kamu pergi mencari ayah ibu kandungmu, apakah kamu bisa membuang kami dan tidak peduli lagi kepada kami? Tetapi, aku tidak lagi berpikir seperti ini. Kamu sudah menikahi keluarga orang kaya. Aku dan ayahmu hanya bisa membuat malu dirimu, tidak memberikan bantuan apapun kepadamu. Ibu Isabel berkata dengan ringan, sebenarnya ada satu hal, aku selalu menyembunyikannya darimu. Kamu bukanlah sengaja dibuang oleh keluargamu, tetapi terjadi sebuah kecelakaan dan kamu diselamatkan dengan dibuang keluar jendela, terjatuh di bawah sebuah pohon, dan untungnya kamu tidak mati. Pada saat aku menemukanmu, kamu sudah hampir kehabisan nafas. Maka menandakan apa? Mereka masih belum datang mencari aku. Isabel mengatakan dengan wajah tidak peduli. Jika mereka selalu memikirkan aku, mereka tidak akan mungkin tidak datang mencari aku, bukan? Karena mereka sudah menyerah kepadaku, maka kau hanyalah anak dari ibu. Baiklah, ibu jangan berpikir terlalu banyak. Aku sama sekali tidak ingin membahas permasalahan ini lagi. Dirinya dan Ravindra hanyalah menikah kontrak. Pernikahan ini hanyalah pernikahan palsu. Dirinya atau pada saat anaknya sudah tumbuh dewasa, maka dia akan meninggalkan keluarga kita darah. Mengenai latar belakangnya, bagi dirinya sama sekali tidak berarti apa-apa. Tetapi ibunya masih ingin melanjutkan topik ini. Tetapi Isabel sudah menukarkan topiknya. Benar ibu, ibu selama beberapa tahun tidak bisa melahirkan. Mengapa tidak pergi melihatnya ke dokter? Isabel mengikatnya dengan jelas. Begitu banyak tahun ini, ibu sama sekali tidak pernah ke rumah sakit untuk memeriksakan tubuhnya. Meskipun takutnya nenek menunjuk dan memarahi ibu tetap sama sekali tidak memiliki pemikiran ini. Ibu Isabel tersenyum pahit. Memeriksa apa? Sama sekali tidak perlu. Tubuhku sangat normal. Isabel membesarkan matanya. Apa? Sebenarnya, keluarga kita tidak bisa memiliki anak bukanlah karena diriku, melainkan karena ayahmu. Tetapi Isabel, masalah ini mohon jangan sampai kamu katakan
kepada ayahmu. Adalah anak tertua keluarganya. Jika berita tentang dia tidak bisa memiliki anak keluar, maka orang-orang akan memandang rendah dirinya. Ibu Isabel dengan segera memberitahu ketat Isabel. Masalah ini hanya diketahui oleh dirimu dan ibu. Orang lain tidak ada yang tahu. Nenekmu juga tidak tahu. Jika tidak mengetahui ayahmu yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki anak, akan merasa begitu sakit hati. Mendengar informasi ini, Isabel seakan-akan tersambar petir di siang hari. Apa? Orang yang tidak memiliki kemampuan memiliki anak ternyata adalah ayahnya. Dan ayah di luar sana sedang menggila, tidak berhenti untuk melakukan perjodohan, hanya untuk bisa mendapatkan anak kandungnya. Ini merupakan sebuah tekanan. Tidak, ini bukankah termasuk pembalasan dendam? Isabel tiba-tiba merasa begitu kacau, tetapi juga merasa perasaan terbalaskan. Nenek memarahi begitu lama. Jika mengetahui kebenarannya, akan berekspresi seperti apa?